Lebih dari 250 kali aksi Kamisan digelar para korban pelanggaran HAM di Indonesia demi mendapat perhatian Presiden dan pemerintah. Berdiri diam, berpayung, dan berpakaian serba hitam menuntut segera dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM. Lewat surat yang selalu mereka kirimkan kepada Presiden setiap aksi Kamisan, mereka berharap Presiden mengapresiasi penuntasan tuntutan mereka. Simak laporan reporter Tempo TV, Reski Reza Pratama. Waktu itu hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 98. 14 tahun sudah, Yadin Muhyiddin hilang tak tahu rimbanya. Tragedi di bulan Mei 1998 menjadi cerita hidup terakhir anak laki-laki yang menjadi tulang punggung hidup keluarganya ini. Setelah itu tentara yang baju hijau tentara kan ya, 4 mobil tuh datang, bawa mobil yang besar-besar itu. Jadi mereka ditangkep-tangkepin itu. Si Yadin pun ketangkep waktu itu. Di Polsek Gorontalo Tanjung Priok itu dicari, tapi polisi bilang sudah dikeluarkan. Nah, dikeluarkan kemana pulangnya, nggak ada. Segala macam cara ia lakukan demi mencari anak laki-laki satu-satunya. Tapi entah mengapa, Yadin Muhyiddin seolah hilang tertelan bumi. 14 tahun menjadi waktu yang panjang untuk Nur Hasanah mendengar kabar apa yang terjadi dengan anaknya. Sampai detik ini, saya ke tiap lembaga saya datangi menanyakan, jawabannya cuma itu aja, nggak ada kepastian. Entah sampai kapan saya nuntut keadilan, minta keadilan yang seadil-adilnya. Belum juga ada jawabannya sampai sekarang. Entah gimana. Rasanya sudah lelah, sudah capek saya itu. Lewat aksi Kamisan, Ibu Nur Hasanah berharap mendapat jawaban kasus anaknya yang hilang. Para peserta aksi mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden pada setiap aksinya, berharap surat balasan datang dan segera dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau. Inti tuntutan kita yang paling utama adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Pemerintah harus serius kasus-kasus pelanggaran HAM yang sekarang ini sedang mandek di Kejaksaan Agung. Yati Andriani dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengatakan, para korban pelanggaran HAM pada aksi Kamisan konsistensi dan komitmen untuk terus berdiri di depan istana hingga ada tanggapan dari negara. Tentu saja surat-surat yang tidak akan pernah berhenti kami lakukan, kami berikan ke istana, kami tujukan kepada Presiden SBY dan yang lain. Tentu saja kami terus meminta agar upaya penyelesaian kasus masa lalu ini tidak dipisahkan antara tadi yang saya jelaskan, antara kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Ratusan surat dikirim dan tak kunjung datang surat balasan yang menjawab semua tuntutan. Sikap diam para keluarga korban HAM pada aksi Kamisan seolah dibalas aksi diam Presiden dan pemerintah. Dan selebihnya hanya ada surat balasan dari Sekretariat Negara yang isinya menurut kami juga sangat formal. Dia tidak melihat sama sekali sisi keadilan yang diharapkan korban. Tuntutan kita bukan hanya jawaban. Tuntutan kita surat itu adalah untuk menyelesaikan kasus, menuntaskan kasus. Kalau jawaban itu bukan balasan itu bukan jawaban dari tuntutan kita. Itu hanya surat jawaban. Presiden bergeming walau hanya lewat secarik surat yang berisi kalimat-kalimat tegas. Hal tersebut tak serta-merta melunturkan tekad para korban pelanggaran HAM untuk terus berjuang.
mungkin kita sudah melampaui yang kami sebut efektivitas, yang kita sebut kreativitas, yang kita sebut demonstrasi dan lain-lain. Sudah melampaui pada tahap itu. Yang kita ingin sampaikan adalah kegigihan kita, bahwa selama negara tidak menyelesaikan persoalan ini, maka kegigihan itu akan terus kami hadapkan di depan istana sampai kapanpun. Tapi tetap saya akan nuntut keadilan yang seadil-adilnya sampai kapanpun.